Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesusku, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabarnya semua? Semoga kalian sehat terus dan sukacita terus. Amin. Selamat hari Minggu buat kalian semua, dan kita akan memulai ibadah kita. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapak buat kesempatan yang kami dapat hari ini, kalau kami boleh beribadah di minggu ini. Ini semua karena anugerah Engkau. Ini semua karena kebaikan Engkau Bapak. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk meninggikan Engkau Bapak, karena Engkau peduli kepada kami Bapak. Terima kasih Bapak. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi?
di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Terima kasih Bapak kalau Engkau
selalu peduli kepada kami, Engkau selalu sayang kepada kami Bapa, Engkau selalu bersama kami Bapa, dan Engkau selalu ada dalam setiap keadaan kami pun. Terima kasih Bapa, kami siap untuk meninggikan Engkau lebih lagi Bapa, kami siap untuk memuji Engkau Bapa, karena Engkau layak dipuji dan Engkau layak disembah Bapa. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, hanya dekat kasih-Mu saja ya Tuhan, hati kami tentram ya Bapa. Karena hanya Engkau ya Tuhan yang mau ya Bapa keinginan kami ya Tuhan. Amin Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa
kehidupan, supaya kehidupan memancar sana, supaya kehidupan, supaya kehidupan memancar senantiasa. Yes Lord, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka hati kita teman-teman, karena kita tahu ada Bapa yang kekal ya teman-teman. Yes Lord, Kau selalu ada untuk kami Tuhan, karena Kau adalah Bapa kami yang kekal Tuhan. Kasih-Mu selalu sempurna ya Tuhan, amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya
Shalom orang muda, jemaat di Petamburan. Apa kabar saudara-saudara semua? Hari ini saya bersuka cita bisa berbagi, sharing, memberikan kekuatan kepada setiap saudara. Mari tundukkan kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, khususnya untuk orang-orang muda di Petamburan Tuhan, dan dimanapun yang mengikuti dan melihat streaming ini. Hamba-Mu berdoa biar Tuhan sendiri yang menjamah, Roh Kudus lawat, sementara mendengar apa yang Hamba-Mu sampaikan, kuasa-Mu bekerja memulihkan, menguatkan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, jadikan menjadi berkat dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara-saudara, sesuai dengan tema yang diberikan kepada orang-orang muda di Petamburan, yaitu cheers up, God with you. Wah, bergembiralah, bersukacitalah, karena Tuhan ada bersama-sama dengan saudara semua. Nah, berkaitan dengan ini saya diingatkan Tuhan untuk memperhatikan apa yang Rasul Paulus nasihatkan, seperti yang ditulis di dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima. Saya akan bacakan 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17 saja. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Secara khusus tema sentral minggu ini berkaitan dengan tema yang kita akan bahas, yaitu pada ayat yang ke-16. Apa itu? Dikatakan firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, bergembiralah senantiasa. Saudara-saudara, bukan merupakan satu kebetulan apabila Tuhan memanggil orang-orang muda, saudara, untuk bersukacita, semangat senantiasa. Kenapa saudara-saudara? Yang pertama, bahwa bersukacita itu adalah salah satu dari buah roh, kasih, sukacita. Artinya saudara-saudara, saudara bukan cuma dipanggil untuk jadi orang yang pandai beribadah, orang yang tahu ritual beribadah, tapi saudara dipanggil untuk bertumbuh. Banyak orang sering beribadah, banyak orang muda melayani, jago pelayanan, tapi saudara-saudara tidak ada buah-buah di dalam kehidupannya. Inilah yang menyukakan Tuhan. Tuhan mencari buah dalam kehidupan saudara. Nah, banyak hari-hari ini orang tidak bisa bersuka cita. Nah, saudara-saudara, yang kedua, mungkin orang muda bisa bersuka cita, namun belum tentu bisa senantiasa. Kenapa saudara-saudara? Karena sukacita yang mereka alami atau mereka lakukan karena paradigma yang sempit, yaitu sejauh kehidupan yang sejalan dengan apa yang baik menurut jalan pemikirannya. Ketika hidup seperti yang mereka inginkan, mereka harapkan, mereka bisa bersukacita. Nah, ini paradigma yang bisa saja sangat keliru. Karena Alkitab berkata, kalau kita baca di dalam Amsal pasal yang ke-12, saya coba baca buat setiap orang muda. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Sebentar. Amsal 12 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Jadi ternyata saudara-saudara, dikatakan orang bodoh itu memiliki jalan juga. Dan dia berkata bahwa jalannya dia lurus. Lurus menurut siapa? Lurus bukan menurut Tuhan, tapi lurus menurut pemandangannya. Bahkan di dalam pasal 14 ayat yang ke-12 dikatakan lebih jelas lagi, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jadi kalau misalnya ada orang bersukacita, belum tentu senantiasa, atau dia bersukacita karena paradigma jalan pemikiran yang seperti yang dia harapkan. Tetapi ketika hidup tidak seperti yang diharapkan, belum tentu orang bisa bersukacita. Ketika mereka tidak memiliki pasangan hidup yang tidak seperti yang diharapkan, banyak orang-orang muda jadi tidak bersukacita.
beberapa kuliah tidak seperti yang mereka harapkan, orang bisa kehilangan sukacita. Hari-hari ini banyak orang sakit. Kita berada di masa-masa yang sangat sulit. Ketika hidup tidak seperti yang kita harapkan, kesehatan tidak seperti yang kita harapkan, dapatkah kita bisa bersukacita senantiasa? Ketika hubungan pertemanan tidak seperti yang kita harapkan, ketika karir pekerjaan saudara tidak seperti yang saudara harapkan, dapatkah tetap bisa bersukacita? Jadi saudara-saudara, kenapa penting dipanggil untuk bersukacita senantiasa? Ya karena ini, karena orang belum tentu bisa bersukacita terus menerus. Mungkin untuk alasan yang benar, tapi tidak terus menerus. Kenapa? Karena mereka memiliki paradigma dan mindset yang tidak sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Yang ketiga, orang yang dapat bersukacita dalam segala hal itu akan lebih sehat. Kenapa Tuhan suruh kita bersukacita senantiasa? Saudara, orang yang bisa terus dalam segala keadaan bisa bersukacita, dia jauh lebih sehat. Orang yang sehat, jiwanya sehat. Dia akan lebih produktif, dia akan lebih kreatif. Banyak anak-anak muda, kelihatannya saja fisiknya sehat, tapi ternyata ya jiwanya tidak sehat. Karena apa? Karena memang banyak kesulitan, banyak kepahitan, banyak hal-hal yang membuat dia tidak bisa bergembira. Dan yang keempat, orang yang bersukacita bisa jadi alat kesaksian. Saudara tidak akan bisa menjadi alat kesaksian kalau saudara dari raut wajahnya saja saudara sudah tidak kelihatan cahaya, sulit untuk senyum, sulit untuk bergembira. Orang tidak tertarik dengan kita. Orang tidak suka dengan orang-orang yang merengut, apalagi orang yang dikuasai oleh kepahitan dengan wajah yang menyeramkan. Saudara-saudara, sukacita itu bisa menarik orang untuk senang melihatnya. Dan itu merupakan jalan pintu buat kita bisa memberikan kesaksian. Nah saudara-saudara, bagaimana kita bisa semangat? Saudara-saudara, bagaimana orang-orang muda bisa bersukacita bahkan di dalam masa-masa yang sangat sulit? Ya, saya mau berkata kepada saudara-saudara, saudara sedang berada di masa-masa yang sulit. Pada waktu saya mempersiapkan ini, saya mendengarkan satu pidato dari Presiden Jokowi. Dia berkata bahwa kuartal pertama pertumbuhan kita tidak begitu banyak, tapi masih positif, masih plus 2,29. Tetapi untuk kuartal kedua dia katakan kita kemungkinan besar akan minus. Perekonomian kita, neraca perdagangan dan pemasukan akan minus 4,9 bahkan sampai 5%. Dan itu mungkin masih lebih rendah dibanding misalnya Malaysia 8%, Jerman, Inggris itu rata-rata 14 sampai 15%. Amerika 9% minus, saudara-saudara. Singapura tetangga kita, saya pernah baca ya, itu sempat dikabarkan minus 40%. Itu artinya saudara-saudara, resesi ekonomi sedang menggoncang dunia. Saudara, orang muda dengar, engkau sedang berada di masa-masa yang sangat sulit. Ya, puluhan juta orang kehilangan pekerjaan. Ribuan atau jutaan perusahaan sedang kolaps. Ya, akan terjadi hal-hal yang sangat mengerikan. Nah, saudara-saudara, kalau saudara memiliki paradigma yang salah, jangankan ya masa-masa yang sangat sulit. Ya, saudara-saudara, mungkin di masa-masa yang normal saja kita bisa kehilangan sukacita. Kenapa? Karena kita tidak berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Nah, lewat seorang hamba Tuhan yang bernama Habakuk, saya rindu orang muda yang mendengarkan dan siapapun saudara yang mengikuti live streaming ini mengerti bagaimana kita bisa bersukacita, bergembira senantiasa bahkan di masa-masa yang sangat sulit. Saya ingin saudara-saudara baca bersama-sama dengan saya kitab Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga. Saya akan baca buat saudara-saudara. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-16 mulai. Habakuk 3 ayat 16 dikatakan begini. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan
yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara-saudara, ini merupakan nyanyian, ini merupakan mazmur yang keluar dari seorang yang bernama Habakuk. Bahkan tadi kita baca, aku akan bersorak-sorak, aku akan beria-ria, bergembira. Saudara-saudara, apakah Habakuk lakukan ini ketika masa-masa jaya, ketika keadaan normal? No. Saudara-saudara, kalau kita mau bandingkan apa yang sedang dialami oleh Habakuk dengan masa sekarang, saya merasa bahwa pada masa Habakuk, dia mengalami masa yang sangat-sangat sulit. Minimal karena dua hal. Kalau saudara perhatikan ayat pasal pertama dari Habakuk ya saudara-saudara, orang muda, saya tidak punya banyak waktu tapi paling tidak sedikit lah. Saya baca buat saudara-saudara. Habakuk 1 ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Saudara, orang muda dengar, minimal karena dua hal. Saya mau katakan bahwa Habakuk sedang mengalami masa-masa yang sangat sulit. Yang pertama, karena kejahatan orang Israel. Habakuk itu tinggal di masa-masa Israel yang terakhir. Ya, yang rajanya Yoyakim dan Yoyakin, ya saudara-saudara. Dan di masa ini Alkitab mencatat, Yeremia juga berada di masa yang sama. Yeremia pernah mengecam bangsa ini. Yeremia berkata, lihat, dari yang kecil, ya saudara-saudara, sampai yang besar, dari yang besar sampai yang kecil, semua pejabat-pejabat, dari pelayan-pelayannya, imam-imam, Alkitab berkata, melakukan apa yang jahat. Tadi dikatakan, setiap kali aku melihat penindasan, setiap kali aku melihat kekerasan, hukum terbalik, saudara-saudara. Artinya, Habakuk berada di masa di mana penderitaan, kemiskinan, kemelaratan terjadi di bangsa Israel. Jadi kemiskinan luar biasa. Saking susahnya orang-orang Israel itu menjual anaknya untuk dikawinkan dengan bangsa lain, hanya untuk hidup. Saudara bisa bayangin, begitu sulit ke ekonomi, begitu sulit untuk berbicara tentang masa depan. Habakuk berada di masa-masa seperti ini. Tidak ada orang yang bisa membela haknya, karena apa? Pengadilan terbalik. Orang berlaku curang, bahkan dikatakan imam-imamnya juga berlaku curang. Ini yang pertama yang menyebabkan kenapa Habakuk, saya katakan bahwa berada di masa-masa yang sangat sukar, sangat sulit. Yang kedua karena Allah mengasihi bangsa Israel dan Allah berkepentingan bangsa Israel. Allah mau membuat bangsa Israel bertobat, dia kirim orang Kasdim. Karena khotbah tidak lagi mempan. Nabi-nabi yang dikirim tidak lagi mereka dengar. Ketika khotbah tidak lagi membuat mereka bertobat. Ketika suara peringatan hamba-hamba Tuhan tidak lagi bisa membuat mereka bertobat, saudara-saudara, Allah memiliki jalan yang lain. Yaitu apa, saudara-saudara? Allah menghukum bangsa ini, Allah memilih bangsa Kasdim, saudara-saudara. Dan apa yang dilakukan oleh bangsa Kasdim? Seperti apa bangsa Kasdim? Coba lihat ayat 5 pasal 1.
Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi dan menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilan dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa, dan seterusnya, saudara-saudara. Orang muda dengar. Jadi yang pertama, Habakuk berada di masa-masa yang sangat sulit. Ekonomi hancur, masa depan hancur. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan menghajar bangsa ini supaya bertobat. Tambah lagi, makanya dikatakan seperti Habakuk pasal yang ketiga tadi kita sudah baca, dikatakan pohon ara tidak berbunga. Dikatakan begitu. Ya saudara-saudara. Pohon zaitun mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Tidak ada kambing, domba. Hancur semuanya. Masa sulit terjadi. Tetapi saudara-saudara, Habakuk masih punya semangat. Masih bisa bersuka cita. Masih bisa bergembira. Kenapa saudara-saudara? Karena Habakuk, saudara-saudara, hidup oleh karena paradigmanya, hidup oleh karena imannya, karena mindsetnya. Itu sebabnya dia bisa bersuka cita. Nah saudara-saudara, hari ini kita mau belajar. Saya tutup tema ini dengan masuk kepada poin utamanya. Bagaimana kita bisa bersuka cita? Bagaimana saudara, orang-orang muda dengar. Engkau yang hari-hari ini mungkin lagi sulit bersuka cita, apapun pergumulan saudara, saya tidak tahu. Tapi hari-hari ini kalau engkau merasa bahwa hari-hari ini saya sangat sulit nih. Saya sulit untuk bersuka cita. Saya dilanda kekhawatiran. Saya dilanda kecemasan. Saya sulit untuk bersuka cita. Padahal Tuhan suruh saudara untuk bersuka cita. Hari ini belajar dari Habakuk. Kenapa Habakuk bisa bersuka cita? Bisa bersorak-sorak, saudara-saudara? Karena Habakuk berjalan dengan iman. Kalau saudara memperhatikan tulisannya Paulus dan tulisannya Ibrani, Paulus sering mengutip dari Habakuk ini. Apa yang dikutip? Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Nah saudara-saudara, saudara orang benar, orang muda dengar. Engkau harus berjalan dengan iman. Kalau saudara memiliki paradigma dan kepercayaan yang keliru, saya mau katakan kepada saudara-saudara, saudara bersuka cita tidak akan bisa senantiasa. Ataupun saudara-saudara, saudara bersuka citanya karena sesuatu yang salah. Nah hari ini, mari belajar. Milikilah iman yang benar. Dari mana kita tahu saudara-saudara bahwa Habakuk itu adalah orang yang percaya sampai dia berkata bahwa orang yang benar harus percaya kepada Allahnya. Kita perhatikan ayat yang ke-16. Ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun perhatikan nih, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Jadi reaksi Habakuk itu tenang. Ketenangan Habakuk yang bisa menyebabkan akhirnya dia bisa bergembira, bisa bernyanyi buat Tuhan di masa-masa yang sangat sulit. Itu karena kepercayaannya kepada Allah. Dia katakan dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan apa? Yang akan mendatangi orang Kasdim. Yes, orang Kasdim dipakai oleh Allah. Tapi ketika orang Kasdim akhirnya menganiaya umat Tuhan lebih dari takarannya, saudara-saudara. Maka saudara-saudara, Allah berkepentingan untuk tetap menjaga umatnya. Makanya dikatakan dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan, hari pembalasan yang akan diberikan kepada orang Kasdim. Jadi artinya orang Kasdim akan diselesaikan Tuhan. Pemulihan akan dinyatakan. Ini dilakukan oleh Habakuk karena Habakuk percaya. Saudara-saudara, ketenangan itu salah satu ya indikator dari seorang yang memiliki keyakinan yang kuat. Waktu murid-murid dilanda badai, ya topan yang besar, Tuhan Yesus juga ada di kapal itu. Tapi sementara murid-murid berteriak-teriak, megang tiang semuanya dan hampir berjatuhan seperti itu, ada seorang yang tidur. Sementara badai
luar biasa yang menyebabkan orang tidak mungkin untuk tenang, ada seorang yang tertidur. Siapa dia? Yesus. Kenapa dia tidur? Ya dia tenang. Kenapa? Karena dia tahu badan ini tidak akan mencelakakan. Karena dia tahu Bapaknya menjaga hidupnya. Saudara, berapa banyak orang-orang muda berjalan dalam paradigma yang sesat. Paradigma yang salah. Sehingga akhirnya dia merasa tidak tenang. Kenapa saudara-saudara? Salah satunya soal keberhargaan. Nggak usah tunggu atau nggak usah kita mengalami masa-masa sulit. Di masa-masa normal juga saudara-saudara banyak anak-anak muda bisa hidupnya nggak tenang, bisa nggak bersuka cita. Salah satunya karena mereka punya iman yang salah. Soal apa salah satunya? Soal keberhargaan. Berapa banyak engkau orang muda, engkau berharga itu karena apa yang kau yakini, apa kata orang, apa kata dunia. Sehingga beberapa orang muda harus mengejar sesuatu yang harus mereka miliki, materi. Apa saja? Jam tangan, sepatu, gadget mereka, laptop mereka, kendaraan mereka, antar motor atau mobil. Orang-orang muda mengejar ini. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa keberhargaan kalau punya hal-hal yang seperti ini. Saya akan merasa berharga, saya akan merasa dikasih jempol, saya akan merasa orang tepuk tangan, orang merasa wah menghargai karena benda-benda seperti ini. Makanya beberapa orang muda yang tidak memiliki motor, mungkin saya tidak tahu di antara saudara yang hari-hari ini pengen banget motor atau pengen banget mobil atau pengen banget jam tertentu atau pengen banget HP tertentu, yang saudara tidak miliki, ya saudara rasa minder. Kenapa? Saudara tidak merasa berharga. Saya mau kasih tahu, itu tipu muslihat iblis. Ada beberapa orang yang merasa bahwa saya harus pacaran nih. Kalau saya nggak pacaran umur segini, apalagi saya nggak mengecap seks, ya free sex, wah sepertinya saya nggak merasa hebat. Makanya orang berlomba-lomba saudara-saudara, ya pacaran, lalu lakukan hubungan di luar nikah. Kenapa? Karena mereka merasa bangga. Orang-orang berkata, ya pacaran lu belum pernah apa-apain lu punya pacar, dan merasa tidak hebat. Beberapa orang harus ngerasain ya ngerokok, narkoba. Saya mau kasih tahu saudara-saudara. Ini kata dunia. Dunia berkata kalau lu belum pernah ke sini, kalau belum pernah ke situ, kalau lu belum pernah punya ini, punya itu, maka lu enggak merasa berharga. Nih, saya mau tanya kepada saudara-saudara, kalau hari-hari ini engkau merasa bahwa engkau berharga, harus memiliki benda ini dulu, harus melakukan ini dulu, harus ke sini dulu, harus seperti ini dulu, lalu kau tidak merasa berharga kalau tidak memiliki atau belum pernah melakukannya, saya mau kasih tahu engkau terjebak. Sebab apa saudara-saudara? Karena keberhargaan kita itu bukan ditentukan dari apa kata orang. Keberhargaan kita tidak ditentukan dari apa kata dunia. Keberhargaan kita tidak ditentukan dari materi apa yang kita punya. Materi saya tidak mengatakan bahwa tidak penting. Ya saudara-saudara, saya tidak mengatakan bahwa saudara tidak boleh pergi kemana, no. Tapi berapa banyak orang karena tidak memilikinya, karena tidak berada dalam komunitas-komunitas tertentu, merasa minder, merasa tidak berharga, dan orang akhirnya terjebak dan tergoda untuk melakukan hal yang nyata-nyata di luar kehendak Tuhan, nyolong, nyuri, jual diri, seperti itu, nipu. Banyak orang-orang bisa melakukan hal ini, hanya demi apa? Hanya demi keberhargaan. Itu sebabnya saudara-saudara, paradigma yang salah ini bisa menyebabkan orang kehilangan sukacita. Padahal keberhargaan saudara itu tidak ditentukan oleh karena itu. Saudara berharga atau tidak, dengarkan baik. Saudara berharga karena apa? Karena saudara telah ditebus. Kita ini berharga. Di mata Tuhan kita begitu berharga. Siapapun saudara, berapa tinggi badan saudara. Saudara mungkin tidak putih, tidak begitu mancung. Saudara dengar, mancung, tidak mancung, putih, tidak putih, tinggi, tidak tinggi, itu tidak menentukan keberhargaan. Engkau tetap berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya Allah harus mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Untuk apa saudara-saudara? Untuk menebus saudara. Kenapa? Karena saudara berharga di mata Tuhan. Engkau ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal. Saudara dengar, yang kedua saudara-saudara, kita ini berharga, kita ini berguna. Ya,
Supaya saudara tahu bahwa saudara berguna, saudara bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Ketika kita menerima Kristus, maka Roh Kudus juga dicurahkan untuk memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Siapapun diri saudara, mungkin kau tidak kuliah di tempat-tempat yang terkenal, mungkin kau tidak punya mobil atau tidak punya motor. Dengar, mungkin suaramu mungkin tidak terlalu bagus, tapi saya mau kasih tahu bersama Tuhan, Roh Kudus juga memampukan saudara untuk bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib yang belum tentu bisa dilakukan orang. Karena setiap pribadi punya karunia-karunia yang berbeda. Dengar, mari kita bersuka cita karena engkau berharga di mata Tuhan. Engkau berguna untuk membangun kerajaan Allah. Yang ketiga, saudara-saudara, lihat ya, kita ini dimiliki oleh Bapa. Kita ini memiliki Bapa. Itu sebabnya kita berdoa, ya Bapa, Bapa kami. Kenapa? Karena memang kita memiliki Bapa. Apa artinya kita memiliki Bapa? Saudara, orang jadi staf presiden, oh begitu bangga. Baru jadi staf. Baru jadi pembantu rumah tangganya presiden. Kenapa saudara-saudara? Wah, saya nih kerja sama presiden. Wah bangga saudara-saudara. Saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara. Saudara bukan cuma jadi pembantu. No, saudara diangkat jadi anak. Kita ini memiliki Bapa yang besar, yang ajaib. Bapa yang apa? Bapa yang bisa memproteksi hidup kita. Mari bangga soal ini. Mari yakin saudara-saudara bahwa Bapa yang kita miliki adalah Bapa yang bertanggung jawab. Dia lebih baik, dia lebih hebat, dia lebih care, dia lebih peduli dari Bapak-Bapak di seluruh dunia ini. Di masa-masa seperti ini, kita harus hidup dengan protokoler kesehatan yang ketat. Kalau tidak, saudara-saudara, ya kita bisa terpapar dimanapun saudara berada. Tapi kita bersyukur saudara-saudara, Bapa kita, saya percaya sanggup juga untuk menolong kita dimanapun saudara berada. Dia Bapa yang memperdulikan engkau. Nah saudara-saudara, mari paradigma ini saudara pegang. Supaya apa? Supaya ketika hidup tidak seperti yang kita harapkan saat-saat ini, engkau masih bisa berkata kepada Tuhan, aku berharga di mata Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, soal apa saudara-saudara? Ketenangan karena iman itu memungkinkan kita bertindak dengan bijak. Kalau saudara ada orang yang percaya kepada Tuhan, dengar nih, ketenangan saudara menghadapi masa-masa sulit, menghadapi kehidupan yang tidak seperti yang saudara harapkan, itu menyebabkan saudara akan dibawa Tuhan untuk bertindak bijak. Bijak di dalam studi. Orang yang tenang itu akan dibawa Tuhan untuk bertindak dengan hikmat. Berhikmatlah di dalam bergaul. Bertindaklah bijak di dalam berkarir. Bertindaklah bijak di dalam pola hidup saudara. Kenapa? Kalau saudara tidak bertindak bijak, maka saudara-saudara hidup sudah sulit. Ditambah kita akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang salah. Itu akan merugikan kita. Hidup sudah sulit, wah kita sakit. Tambah parah, hidup sudah sulit. Ya kita tidak bijaksana, akhirnya dipecat. Hidup sudah sulit, kita gagal kuliah. Saudara-saudara dengar, kita sulit untuk bersuka cita. Tapi ketika kita melakukan dengan hikmat, saya percaya Tuhan menjaga kita dari hal-hal yang lebih buruk lagi. Dan yang terakhir saudara-saudara, dengar nih orang muda. Kehidupan yang sebenarnya bukannya sekarang. Kalau saudara memiliki iman bahwa sekarang ini ya kita hidup, kita melakukan aktivitas. Tapi kalau sejak muda kau sadar bahwa hidup kita sementara, saya percaya saudara-saudara, orang muda yang sejak muda dia itu percaya bahwa hidup ini bukan sekarang saja, aku perlu mempersiapkannya. Maka saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara, dengar, engkau lebih mudah untuk tetap tenang, engkau lebih mudah untuk bisa bersyukur, engkau lebih mudah untuk bisa bersuka cita ketika ada hal-hal yang terjadi dalam hidup saudara yang tidak seperti yang kau harapkan. Kenapa? Karena Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Rencananya Tuhan apa? Rencananya Tuhan buat kita sebagai orang-orang percaya hidup dalam kehidupan yang sebenarnya, dalam kekekalan. Dan untuk memerintah di dalam langit dan bumi baru dalam kerajaan 1000 tahun. Saudara-saudara, dia sedang mencari dan mempersiapkan orang-orang muda yang sejak hidupnya melakukan
atau memiliki gaya hidup seperti yang Tuhan mau. Nah saudara-saudara, kalau saudara punya paradigma yang benar, iman yang benar, ketika hidup tidak seperti yang kau harapkan, engkau tidak mudah bersungut-sungut, engkau tidak mudah kompromi. Malah engkau akan berkata, Tuhan sedang mengajar aku sabar, Tuhan sedang mengajar aku untuk mengandalkan Tuhan, Tuhan sedang mengajar aku untuk hidup di dalam kebenaran. Saya percaya dimanapun engkau orang muda yang mendengar renungan hari ini, Tuhan sedang menuntun saudara. Ya, cheers up, bergembiralah. Nah, Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Saudara sedang menghadapi masa-masa sulit, tapi jangan khawatir. Bapa tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Dimanapun saudara berada, kalau hari ini engkau merasa, waduh Tuhan berbicara secara khusus untuk saya. Taruh tangan saudara di dada, saya rindu buat berdoa buat saudara. Mari tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami tahu Tuhan, untuk bersuka cita senantiasa, untuk bergembira senantiasa tidak mudah. Namun hari ini kami diajar Tuhan. Kami boleh bergembira karena Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kesulitan yang ada, di tengah-tengah kehidupan yang mungkin tidak seperti yang kami harapkan, Engkau turut bekerja untuk menuntun kami, mempersiapkan kami menjadi orang muda. Sejak muda kami memiliki cara pandang yang benar, bahwa kami hidup diciptakan untuk kekekalan. Itu sebabnya Tuhan jamah setiap mereka yang taruh tangan mereka di dada. Dimanapun mereka berada, jamahlah mereka Tuhan, supaya mereka tetap kuat, tetap kokoh, tidak bersungut-sungut di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan. Bahkan Tuhan, kami percaya di balik apa yang sedang terjadi, Engkau sedang membentuk kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati saudara. Kami mengucapkan terima kasih untuk pembicaraan dan pelayanan yang melayani di minggu ini. Khususnya untuk pembicara semakin diberkati keluarganya dan pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati, amin. Ya, dan kita mengajak teman-teman untuk ibadah offline di gereja, di gedung gereja ini minggu depan, digabung dengan ibadah umum yang disertai dengan perjamuan kudus. Dan di minggu kedua bulan Agustus, di tanggal 9 Agustus, kita mengundang teman-teman untuk kembali ibadah offline di GBI Petamburan untuk ibadah next gen. Di lantai 4 jam 11 siang. Jangan lupa ya, dicatat ya teman-teman. Ditunggu. Yeay. Dan Exploring Our Bible setiap hari Rabu dan Jumat di IG Live Youth jam 7 malam. Jangan lupa ditonton. Terakhir, kami mengucapkan Happy Birthday untuk teman-teman yang berulang tahun minggu ini. Semoga semakin diberkati, Semakin sehat. semakin sukses. Amin. Amin. Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau nyanyikan kembali. Hari inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini meneguhkan kami, mengajar kami, mendidik kami, sehingga dimanapun kami berada, kami bisa menjadi berkat buat orang lain. Kami bisa menjadi terang dan garam, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Sekarang, adik-adik, rekan-rekan, arahkanlah hatimu kepada Allah Bapa, angkatlah tanganmu, dan terimalah segala berkat yang datang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus memberkati keluargamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati pendidikanmu, pekerjaanmu, dan usahamu. Tuhan Yesus memberkati engkau agar engkau menjadi berkat. Biarlah kasih karunia Allah Bapa
damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, pertolongan Tuhan Yesus, Roh Kudus, menyertai saudara sekalian sampai Tuhan Yesus datang yang 2 kali. Yang percaya terima berkat Tuhan, katakan sama-sama, amin.